Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Pak Willy. Kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2022 nomor 26 untuk materi dinamika rotasi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau persiapan OSN atau sebagai pendalaman materi fisika di dinamika rotasi. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK Fisika 2022 untuk dinamika rotasi ya, untuk soal nomor 26 ini. Soalnya sebagai berikut. Sebuah batang homogen bermassa M kecil dan panjang L diam dengan salah satu titik bertumbuh pada lantai licin dan ujung lainnya bersandar pada dinding licin. Lantai dan dinding saling tegak lurus. Mula-mula batang vertikal posisinya dan mulai meluncur. Ya. Berapakah nilai cos theta, di mana theta adalah sudut antara batang dan dinding pada saat ketika batang lepas kontak dari dinding. Ya. Baik, sekarang kita coba gambarkan terlebih dahulu ya. Jadi saya punya sebuah batang, panjangnya L, massanya M, ini bersandar hampir vertikal lah ya, kita katakan seperti itu. Dia diam, kemudian karena licin ya, karena ada kemiringan sedikit juga, dia bisa bergerak karena pengaruh gravitasi ya. Jadi nanti dia bisa melorot seperti ini kira-kira dan membentuk sudut theta pada suatu saat ya. Nah, di sini pertanyaan, berapakah nilai cos theta ini ketika batang ini mulai lepas kontak dengan dindingnya. Nah, sekarang kita perlu gambarkan kira-kira gambar seperti ini, pengaruh gravitasi ya yang menyebabkan dia bergerak ke bawah. Jadi nanti dia akan berputar. Nah, ini banyak cara untuk menyelesaikannya. Saya pilih ada satu titik di mana si batang ini berotasi ya. Jadi pusat massa batang berotasi terhadap titik ini. Jadi dia akan mulai bergerak dengan percepatan sudut tertentu dan suatu saat mencapai kecepatan juga tertentu. Nah, pada suatu saat dia lepas kontak antara batang ini dengan dindingnya. Pertanyaannya, berapakah nilai cos theta-nya ya? Nah, tentu saja di sini akan ada gaya menahan ya, gaya normal di lantai dan juga gaya normal di dinding. Jadi pada saat itu kita bisa katakan nilai NB-nya 0 itu terjadi pada sudut berapa atau nilai cos theta-nya berapa. Oke, saya akan gambar free body lagi terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah free body dari batang ini dan dia ini di bawah pengaruh gaya gravitasi dan akan berputar seperti saya tadi bilang bahwa kita akan melihat suatu titik, ini kita sebut sebagai titik C ya, titik putar dari batang ini, di mana yang kita perhatikan adalah pusat massanya di sini. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana gaya ini bekerja ya. Berarti kita lihat bahwa batang ini kan berputar ya dengan percepatan sudut alfa dan suatu saat mencapai kecepatan sudut omega. Nah, sekarang kita akan buat garis bantu dulu, ini arah garis kerja gaya ya, ini tegak lurusnya. Dan di sini kita akan lihat bahwa panjang batangnya L, maka ini tengah-tengah, ini setengah L. Kalau ini theta, dari sini kan sehadap ya, berarti panjang ini setengah L sin theta dan ini yang vertikalnya setengah L cos theta kalau kita butuhkan. Oke, kita akan gunakan hukum Newton untuk gerak ya, karena gerakannya rotasi, berarti sigma torsi di C di sini sama dengan IC kali alfa. Nah, bagaimana torsinya itu dihasilkan oleh gaya berat saja ya, yaitu mg ya di sini kali dengan momennya adalah yang ini setengah L kali sin theta. Momen inersianya sebenarnya sama kayak di ujung ya, seperti 3ml kuadrat, atau kalau tidak ya saya tuliskan lagi teorem sejajarnya. Momen inersia di pusat massa tambah dengan M kali D kuadrat, di mana D di sini adalah pergeseran atau jarak dari pusat massa ke sumbu yang kita tinjau. Jadi kita jabarkan. Yang ini kita tuliskan setengah mgl sin theta, yang ini kan 1/12 ya ketika diputar di pusat massanya, dan pergeserannya atau jaraknya dari sini ke sini kan setengah L ya, sama dari sini ke sini, dikuadratkan dikali dengan alfa.
Baik, kita sederhanakan lebih lanjut. Ini setengah MGL sin theta. Nah, yang ini kan seperempat. Ini 1/12. Seperempat kan 3/12 tambah 1/12 kan 4/12. 4/12 kan 1/3 ml kuadrat alfa. Nah, ini kita bisa sederhanakan untuk mencari nilai alfanya. M-nya coret dulu. Demikian juga dengan L-nya. Ya, 1 kita coret. Maka kita bisa mendapatkan bentuk alfanya adalah kali silang ya. Jadi 3/2 kali G. L pindahan dari kanan ke kiri di bawah kali sin theta. Inilah percepatan pusat massa dari batang terhadap titik C ini. Jadi fungsi dari sudut. Makin lama sudutnya makin besar, berarti percepatannya tidak konstan. Nah, saya butuhkan adalah kecepatan sudut pada saat sudutnya mencapai theta ini. Oke, kita gunakan kinematika rotasi ya. Integral omega d omega dari 0 sampai omega, dari diam sampai kecepatan sudutnya omega, itu sama dengan integral alfa d theta dari sudutnya 0 pada waktu vertikal dan pada waktu posisi ini sudutnya adalah theta. Kita integralkan yang ruas kiri ya, dari omega d omega ini alfanya kita substitusi dari sini ya, 3G/2L sin theta d theta. Oke, yang ruas kiri tentu saja gampang, setengah omega kuadrat dengan batas integrasinya dari 0 sampai omega. Yang ruas sekarang ini kan konstanta nih, 3G/2L kita keluarkan. Integral sin theta kan min cos theta ya. Kemudian kita masukkan dari 0 sampai ke theta. Nah, setelah itu kita substitusikan batas integrasinya. Yang ruas kiri ya tetap saja setengah omega kuadrat ya. Yang ini min 3G/2L kali cos theta dikurang cos 0. Nah, ini duanya kita coret ya. Kemudian ini ada minus, seperti sedikit mengganggu, kita kalikan ke dalam saja ya. Jadi omega kuadrat sama dengan, ini kita min, yang ini kita kalikan dengan min cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Jadi min kali min 1, 1. Cos theta-nya kali minus jadi min cos theta. Jadi inilah bentuk omega kuadrat sama dengan 3G/L dikali 1 min cos theta. Baik, kita lanjutkan. Saya mulai dengan menggambar ulang apa yang sudah kita dapatkan, yaitu alfa dan omega ya. Alfa dan omeganya seperti berikut. 3G/2L sin theta untuk alfa dan omega kuadratnya adalah 3G/L kali 1 min cos theta. Oke, sekarang kita lihat bahwa ketika batang ini bergerak, maka percepatan dihasilkan ya, dan percepatan ini akan mendorong, kalikan dengan massa akan mendorong dinding dan lantai. Tepatnya seperti berikut. Jadi di dinding dan lantai itu akan timbul reaksi. Na dan Nb saya sebut ya, untuk lantai Na dan dindingnya Nb. Nah, sekarang gayanya dari mana? Dari percepatan ini yang akan nanti kita kalikan dengan massanya ya. Itulah sebagai gaya dorongnya pada dinding dan lantai. Nah, sekarang kita tuliskan dulu percepatan tangensial, yaitu alfa kali R. Jadi 3G/2L sin theta dari sini dikalikan dengan R-nya setengah L ya, dari sini sampai sini setengah L. L-nya dicoret, 3G/4 kali sin theta. Kemudian untuk percepatan sentrifugalnya adalah omega kuadrat R ya. Omeganya ini kita kalikan dengan setengah L juga. L-nya kita coret lagi. Dapat 3/2G kali 1 min cos theta. Nah, setelah itu baru kita bisa gunakan persamaan kesetimbangan ya, sigma F sama dengan 0. Jadi reaksi itu ditimbulkan ke kanan, jadi gaya ke kanan sama dengan yang ke kiri. Gaya ke kanan adalah NB, yang ke kirinya adalah ini, AS kali M-nya. Jadi M kali AS, tapi yang uraian mendatarnya dikali sin theta ya, karena theta-nya di sini, jadi yang horizontal kan ke sini. Kemudian dikurang dengan komponen tangensialnya dikali cos theta, ini komponen tangensialnya, mendatarnya kan ke sini ya. Jadi dikali dengan cos theta. Kemudian kita substitusikan saja untuk as sentripetal dan tangensialnya ya. Ini AS-nya dari sini. Kita kalikan dengan sin theta, kemudian dikurang A tangensialnya dari sini. Kita kalikan dengan cos theta. Kemudian kita kelompokkan yang sama di depan. Ini 3/2, 3/4, kita keluarkan 3/4-nya. M-nya kita keluarkan juga, G-nya kita keluarkan, dan sin theta-nya juga kita keluarkan. Sehingga di dalam kurung kotaknya tinggal yang ini ya, 1 min cos theta dikali 2 ya. Kenapa? Karena ini 3/4, ini kan 3/2. Dikurang dengan cos theta. Nah, di sini kita melihat bahwa bentuk sederhananya yang di dalam kurung kotak ini, jadi kalikan saja ini 2,
ini 2 kali min cos theta min 2 cos theta min cos theta jadi min 3 cos theta. Nah, di sini sebut bahwa sticknya atau watang itu meninggalkan, berarti tidak ada kontak lagi sehingga tidak ada reaksi. Jadi nilai NB nya kita isi 0. Nah, ini tentu saja 0 terjadi ketika nilai sin theta 0, yaitu berarti di posisi vertikal ya. Dan yang kedua kemungkinan ini 2 min 3 cos theta bernilai 0. Tentu saja yang kita pakai yang ini 2 min 3 cos theta. Karena sudutnya ada ya. Jadi di sini kita bisa menyederhanakan cos theta-nya ya tinggal sama dengan 2/3 ya. Jadi jawaban untuk soal ini kalau dalam bentuk desimal ya 0,67 atau 0,7 untuk satu tempat desimalnya. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2022 untuk materi dinamika rotasi ini. Nantikan terus ya video-video saya untuk pembahasan dalam seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk dukung saya dengan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan notifikasi untuk informasi mengenai video terbaru lainnya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.